Rabu Wekasan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti macam ini. Bermaksud menolak penyakit, malah di akhirat akan sulit. Bahkan bisa menjadi sakit lahir dan batin. Buat air ruqyah juga nggak begitu kali bang. Cek lagi dalilnya. Keputusan Musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusus Rebo Wekasan hukumnya haram. Akhirnya mereka membuat sholat tertentu untuk menolak bala. Saya katakan ini sholat yang bid'ah, yang dibangun di atas keyakinan syirik. Karena meyakini hari Rabu, hari Sial adalah apa? Kesyirikan, tidak boleh. Kalau seseorang meyakini ada satu hari, satu bulan, atau tanggal tertentu, atau apapun, dapat mendatangkan kesialan adalah termasuk kesyirikan. Masalah Rebo Wekasan ini, mereka sebutkan Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudus, Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah Wassurur halaman 33 menulis, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar al-Makki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama madhab lain mengatakan termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa. Supaya kita jangan berpikir bid'ah hasanah aja, ini mereka menyebutkan ini termasuk bid'ah tercela yang pelakunya dianggap berdosa, dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu sholat raghaib 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, termasuk bid'ah di bulan Rajab. Lalu beliau menyebutkan, kami Syekh Abdul Hamid berpendapat sama dengan sholat tersebut, yakni termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunnah mutlak secara sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat. Orang sholat sunnah mutlak itu sudah minta sama Allah tanpa meyakini bahwasanya ini bulan Sial. Kemudian disebutkan keputusan Musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwa sholat khusus Rebo Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak nggak ada urusan sama urusan hari Rebonya, bulan Safarnya. Kemudian juga Muktamar NU ke-25 di Surabaya juga melarang sholat yang tidak ada dasar hukumnya kecuali diniati sholat sunnah mutlak. Ada adat semacam memperingati hari menghilangkan bala dengan membuat makanan, nasi beserta lauk di nampan, kemudian mereka mengumpulkannya di masjid, kemudian berdoa bersama-sama dengan tujuan menolak menghilangkan bala. Apakah termasuk syirik? Apa itu? Ini pertama, kita tidak boleh meyakini ada hari tertentu hari Sial, tidak boleh. Dalam Islam tidak ada hari Sial, ya. Meyakini ada satu hari tertentu Sial itu adalah tatoyur, dan itu syirik. At-tiyar atau syirkun, kata Nabi, tatoyur itu syirik, yaitu meyakini hari tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, angka tertentu membawa Sial. Di antaranya meyakini zaman tertentu syirik, seperti Sial. Seperti zaman dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Syawal adalah Sial. Maka Nabi SAW membantah mereka dengan menikahi Aisyah di bulan apa? Syawal, ya. Jadi tidak boleh kita menganggap hari itu hari Sial. Seperti saya dapati sebagian di internet ada tulisan sholat Rebo Wekasan, yaitu hari Rebu pertama di bulan apa saya lupa. Mereka menganggap hari tersebut akan datang kesialan. Akhirnya mereka membuat sholat tertentu untuk menolak bala. Saya katakan ini sholat yang bid'ah, yang dibangun di atas keyakinan syirik. Karena meyakini hari Rabu, hari Sial adalah apa? Kesyirikan, tidak boleh. Sama, saya pernah pergi suatu tempat juga, ada zikir. Mereka selalu berzikir hari Selasa. Wirid-wirid tertentu. Ditanya kenapa mereka berwirid-wirid pada hari Selasa? Karena mereka meyakini dulu nenek moyang mereka pernah kena wabah pada hari Selasa. Sehingga hari Selasa adalah hari yang Sial. Ya. Kalau Selasa yang dulu salah, kenapa adik-adiknya semua disalahkan? Ya. Kita katakan itu hanya kebetulan, bukan berarti menunjukkan hari Selasa hari apa? Sial. Ya, tatkala meyakini hari Selasa hari Sial adalah ini merupakan kesyirikan. Sama tatkala mereka meyakini ada hari tertentu, hari tolak bala, kita bilang ini bid'ah, tidak ada contohnya, ya. Terus buat makanan, terus makannya diapain ya? Dimakan bareng-bareng ya. Dimakan bareng-bareng enggak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwasanya hari tersebut hari apa? Sial, ya. Dan seorang kalau bertakwa kepada Allah, ya, suatu negeri bertakwa kepada Allah, insya Allah dijauhkan daripada kesialan. Jadi sial itu yang kalau maksiat baru sial. Kita dalam Islam yang namanya sial itu datang kalau ada maksiat. Ya. Makanya tatkala Allah menghancurkan kaum Ad, Allah mengatakan fi yaumin nahisat, di hari yang kesialan mereka, karena mereka bermaksiat sehingga Allah sialkan mereka dengan mengirimkan angin yang menerbangkan mereka selama 7 malam dan 8 hari, ya. Kalau mereka maksiat baru mereka apa? Sial. Fi ayamin nahsin mustamir, kata Allah. Tanzi'un nasa, angin tersebut membawa mereka di hari-hari kesialan mereka, ya. Benarkah ada amalan Rebo Wekasan?
yaitu Rebo di pekan terakhir bulan Safar. Jemaah sekalian, tidak ada dalil khusus keutamaan bulan Safar. Tidak ada amalan khusus, tidak ada keistimewaan khusus untuk bulan Safar. Hadis yang berbicara tentang bulan Safar, hadis yang menafikan kesialan di bulan Safar, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarah wala hamah wala safar." Wa fi riwayatin li Muslim, wala naw'a wala gul. Hadis ini menafikan 6. Yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, tidak ada kesialan. Merasa sial, menganggap sial sesuatu adalah kesyirikan. Yang ketiga, tidak ada hamah, burung hantu. Maksudnya orang-orang jahiliyah dahulu meyakini kalau burung hantu itu hinggap di rumah mereka, pertanda akan ada yang mati di rumah mereka. Kata Nabi SAW, itu tidak ada. Itu hanyalah khurafat. Yang keempat, tidak ada safar. Nanti kita akan terangkan. Yang kelima, tidak ada bintang. Maksudnya tidak ada bintang yang bisa memberi pengaruh kepada nasib manusia atau peristiwa-peristiwa di muka bumi. Meramal-ramal dengan bintang adalah kesyirikan. Yang keenam, tidak ada gul, hantu, yang suka membuat manusia tersesat jalan. Maksudnya dia tidak memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Nah, inilah jemaah sekalian, hadis yang menjelaskan tentang salah satunya adalah bulan Safar. Yang keempat tadi. Kata Nabi SAW, tidak ada Safar. Ada 3 penjelasan para ulama tentang makna Safar dalam hadis ini. Yang pertama, sejenis cacing yang ada di perut yang bisa membuat orang sakit. Maka Nabi SAW mengatakan, itu tidak ada. Maksudnya, dia tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, menafikan perbuatan orang-orang musyrik dahulu, yaitu menjadikan bulan Safar sebagai bulan haram. Maka Nabi SAW menafikan perbuatan mereka itu. Kemudian makna yang ketiga, dan inilah yang lebih tepat, yang dinafikan oleh Nabi SAW adalah kesialan di bulan Safar. Jadi maksud beliau la Safar, tidak ada bulan Safar. Artinya, tidak ada kesialan di bulan Safar. Itu hanya khurafat, hanya khayalan. Hanya bisikan-bisikan setan. Dan ini termasuk syirik. Kalau seseorang meyakini ada satu hari, satu bulan, atau tanggal tertentu, atau apapun, dapat mendatangkan kesialan adalah termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang lain, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Jadi, tidak ada hadis khusus berbicara tentang keutamaan khusus atau amalan khusus di bulan Safar. Hanya ada hadis yang menafikan kesialan di bulan Safar. Seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrik dahulu. Maka, barang siapa meyakini bulan Safar, atau sebagian dari bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan, itu termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana dengan amalan Rebo Wekasan? Jadi Rebo Wekasan itu adalah keyakinan sebagian orang bahwa di Rabu terakhir bulan Safar, saat turunnya berbagai bencana atau wabah penyakit, sehingga dianjurkan sholat ataupun bersedekah, ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Maka ini semuanya tidak ada dalil sahih. Tidak ada hadis sahih yang menunjukkan Rabu terakhir di bulan Safar akan ada bencana yang turun, atau musibah dan malapetaka, atau wabah penyakit, dan lain-lain. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif menjelaskan semua hadis yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa di masa depan dengan menentukan waktunya, termasuk Safar dan yang lainnya, itu adalah dhaif. Begitu pula tidak ada hadis tentang amalan khusus untuk Rebo Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Safar. Tidak ada. Itu semuanya termasuk mengada-ada di dalam agama. Bahkan organisasi Nahdlatul Ulama pernah mengeluarkan fatwa haram melakukan sholat Rebo Wekasan. Karena memang tidak ada dalilnya. Dan hukum asalnya ibadah itu haram.
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau kita kebetulan mau sholat di hari Rabu terakhir bulan Safar, bukan karena meyakini hari itu hari spesial dan ibadah spesial, ya tidak masalah. Sholat sunnah mutlak misalkan, itu bisa dilakukan kapanpun, kecuali di waktu-waktu terlarang. Mengikuti yang dilakukan bapak-bapaknya yang terdahulu gitu. Misalnya apa? Dalam bulan Safar ini. Ya, banyaklah Ustaz yang kita jumpai yang mereka kerjakan di bulan Safar itu. Ada amalan khusus? Ya mungkin amalan apa ya yang terakhir itu Rabu Kasan Ustaz ya. Rabu Kasan itu. Gimana itu Ustaz? Mereka pengen ikut bapak-bapaknya itu. Iya. Ala kulli hal kita mengikuti dalil, ya. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang musyrikin Quraisy dulu ketika diajak oleh Nabi SAW beriman dengan beliau, masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami menemukan bapak-bapak kami ya adalah ummah, mereka adalah orang yang banyak, ya, dan kami mendapatkan petunjuk dengan mengikuti mereka. Jadi taklid dan mengikuti nenek moyang ini diantara sebab orang tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi SAW. Kita ini agama dalil, gitu. Ya, tidak bisa kita mengamalkan sesuatu kalau memang tidak ada dalilnya. Kenapa diturunkan? Kenapa diutus Rasulullah SAW? Ya diantaranya adalah supaya kita mengikuti dalil. Ya, supaya kita jangan mengikuti nenek moyang, apalagi itu tidak sesuai dengan dalil gitu. Ya, jadi yang kita utamakan dalil. Nabi tidak mengatakan ada keutamaan, ya sudah. Jangan kita melakukan amalan apa saja, baik itu sholat atau meyakini sedekah, itu memiliki keutamaan tertentu di bulan Safar. Jangan kita beramal kecuali dengan dalilnya gitu. Nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, untuk kenapa kamu mengamalkan amalan ini? Apakah ada dalilnya atau tidak? Fenomena Rebo Wekasan bukan hanya terjadi di tanah air. Karena ternyata, kaum muslimin di belahan dunia lain juga turut meributkan Rebo bulan Safar. Rebo Wekasan atau Rabu Pungkasan dalam bahasa Jawa, Rebo artinya Rabu, dan Wekasan atau Pungkasan artinya terakhir. Kemudian istilah ini dipakai untuk menamai hari Rabu terakhir pada bulan Safar. Ada apa dengan Rebo Wekasan? Mereka yang perhatian dengan Rebo Wekasan berkeyakinan bahwa setiap tahun akan turun 320.000 bala, musibah, atau bencana, dan itu akan terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Karena keyakinan ini, sebagian orang menghimbau untuk melakukan bentuk ibadah khusus pada hari itu, terutama orang Syiah. Di berbagai forum online, mereka sangat antusias membicarakan Rebo Wekasan ini. Tidak lupa mereka sebutkan sederet amalan sebagai upaya tolak bala yang sama sekali tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Sholat ini dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbit matahari. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 1 kali. Ketika salam, membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi, Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Ayat ini dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali, dan ditutup dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180 hingga 182 berikut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan ini dilanjutkan dengan memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin. Tidak cukup sampai di situ, ada juga yang menyuruh untuk membuat rajah-rajah dengan model tulisan tertentu pada secari kertas. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur, bak kamar mandi, atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Mereka berkeyakinan, siapa yang melakukan ritual tersebut pada Rebo Wekasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Sumber referensi yang kami jumpai yang membahas masalah ini adalah kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quds, salah satu tokoh sufi murid Zaini Dahlan. Dalam buku tersebut, dia menyatakan di pasal hal-hal yang dianjurkan ketika bulan Safar.
Ketahuilah bahwa sekelompok nukilan dari keterangan orang soleh, sebagaimana nanti akan diketahui, bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Safar akan turun bencana besar. Bencana inilah yang akan tersebar di sepanjang tahun itu. Semuanya turun pada hari itu. Siapa yang ingin selamat dan dijaga dari bencana itu, maka berdoalah di tanggal 1 Safar. Demikian pula di hari Rabu terakhir dengan doa yang sama. Siapa yang berdoa dengan kalimat itu, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan musibah tersebut. Inilah yang aku temukan dari tulisan orang-orang soleh. Selanjutnya, penulis menyebutkan beberapa doa yang dia ajarkan. Kanzun Najah. Sebagai orang beriman dan meyakini bahwa sumber syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentu saja berita semacam ini tidak boleh kita percaya. Karena kedatangan bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal itu adalah melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sementara penulis sama sekali tidak menyebutkan sumber selain klaim bahwa itu tulisan orang soleh. Terlebih tidak ada keterangan dari sahabat maupun ulama masa silam yang menyebutkan hal ini. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang ritual Rebo Wekasan yang dilakukan di akhir Safar. Jawaban yang diberikan, amalan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tidak kami jumpai dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak juga kami ketahui bahwa ada salah satu ulama masa silam dan generasi setelahnya yang mengamalkan ritual ini. Jelas ini adalah perbuatan bid'ah, dan terdapat hadis sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, siapa yang membuat hal baru dalam agama ini, yang bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa yang beranggapan ritual semacam ini pernah dilakukan Nabi SAW atau pernah dilakukan sahabat radhiyallahu anhum, maka dia telah melakukan kedustaan atas nama beliau.